Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Bertemu kembali dengan saya, Kak Winarsih, dalam materi kepenegaan. Apa yang adik-adik ketahui tentang penegak? Pramuka penegak adalah anggota muda gerakan pramuka yang berusia 16-20 tahun. Secara umum, usia tersebut tergolong masa sosial dan pencarian jati diri. Disebut juga dengan masa remaja awal, memiliki semangat yang kuat, suka berdebat, kemauannya juga kuat, dan punya kecenderungan agresif. Kaum muda seusia penegak mampu berpikir kritis, realistis, rasional dalam berpendapat, mencerna masukan melalui perenungan sehingga dianggap sudah berani meluaskan sayapnya dan membuka diri serta mandiri. Kode kehormatan penegak adalah Trisatya dan Dasa Dharma. Nah, mekanisme apa sajakah yang harus adik-adik ikuti untuk pindah dari golongan penggalang ke golongan penegak? Yang pertama, adik-adik harus mengikuti proses upacara penerimaan tamu ambalan. Selama menjadi tamu ambalan ini, adik-adik harus mengenal, mencermati, dan beradaptasi dengan ambalan tersebut. Kurun waktu untuk menjadi tamu ambalan ini antara 1-3 bulan. Baru setelahnya adik-adik masuk ke calon penegak. Pada masa ini, adik-adik berkegiatan menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di ambalan penegak. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang juga untuk mencapai syarat kecakapan umum menuju penegak bantara. Setelah menjadi penegak bantara, adik-adik bisa mengembangkan diri dengan menjadi anggota saka dan juga bisa mengembangkan diri lagi dengan mengikuti dan memenuhi syarat-syarat kecakapan umum menuju penegak laksana. Begitu juga nanti setelah adik-adik menjadi penegak laksana, adik-adik juga harus tetap mengembangkan dirinya dan memenuhi syarat-syarat kecakapan untuk menuju penegak Garuda. Adik-adik, di penegak ada beberapa hal yang perlu adik-adik pahami, yaitu sangga. Sangga adalah kumpulan beberapa anggota pramuka penegak yang jumlahnya antara 6-8 orang. Sangga sendiri berasal dari kata gubuk atau saung yang artinya tempat bernaung, dalam artian tempat untuk berkegiatan. Sangga dipimpin oleh pimpinan sangga
atau Pinsa dan wakil pimpinan sangga atau Wapinsa. Pembentukan sangga dilakukan oleh para pramuka penegak sendiri. Nama sangga dipilih di antara nama-nama perintis, pencoba, pendobrak, penegas, dan pelaksana. Bisa juga dipilih nama lain sesuai aspirasi mereka. Nama-nama yang diambil seperti perintis, pencoba, pendobrak itu sejalan dengan perkembangan yang ada di negara kita. Mulai tahun 1908, kemudian kebangkitan nasional, kemudian Sumpah Pemuda, dan seterusnya. Nama-nama sangga seperti perintis dan seterusnya tadi tentunya mengandung pengertian-pengertian. Misalnya, sangga perintis mengandung pengertian perintisan atau pelopor dalam kebijakan. Kemudian untuk sangga penegas itu mengandung pengertian kemampuan mengambil keputusan yang arif dan bijaksana. Sangga pencoba mempunyai maksud keberanian untuk mencoba segala sesuatu yang bersifat positif. Sangga pendobrak mengandung pengertian kemampuan mengemukakan kebenaran dan melawan kemungkaran, sedangkan sangga pelaksana mengandung pengertian kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Berikutnya adalah ambalan penegak. Ambalan adalah kumpulan dari beberapa sangga. Ambalan penegak dipimpin oleh seorang ketua yang disebut pradana, yang dipilih berdasarkan musyawarah anggota ambalan. Nama ambalan biasanya diambil dari nama tokoh-tokoh pewayangan, nama pahlawan, tokoh sejarah, legenda, atau tokoh-tokoh yang lain. Contoh nama ambalan, misalnya ambalan Wisanggeni dan ambalan Srikandi. Ambalan yang ideal memiliki markas ambalan, yakni tempat di mana ambalan itu berkumpul. Markas ini diberi nama sanggar. Setiap ambalan harus memiliki bendera merah putih, bendera pramuka, bendera ambalan, bendera wesem, pusaka ambalan, sandi ambalan, tiang bendera, tali menali, alat tulis menulis, peralatan perkemahan, atau peralatan-peralatan gugus depan yang lain. Di dalam ambalan, untuk mengembangkan kepemimpinan dan mengikut sertakan dalam pengambilan keputusan, dibentuklah Dewan Ambalan Penegak. Biasa disingkat dengan Dewan Penegak. Dewan Ambalan Penegak ini dipimpin oleh ketua yang disebut pradana
dengan susunan sebagai berikut. Seorang ketua yang disebut pradana, kemudian seorang pemangku adat, seorang kerani atau sekretaris, seorang bendahara, beberapa orang anggota. Dewan Ambalan Penegak ini dipilih dari pemimpin dan wakil pemimpin sangga. Masa baktinya adalah 1 tahun. Adapun tugasnya menyusun perencanaan kegiatan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, serta mengadministrasikan semua kegiatan satuan. Untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas, ambalan penegak dapat membentuk sangga kerja yang anggotanya terdiri atas anggota-anggota sangga yang ada. Jumlah anggota sangga kerja disesuaikan dengan beban kerja atau tugas yang diemban. Sangga kerja ini bersifat sementara sampai tugas atau pekerjaan selesai dilaksanakan. Nah, adik-adik, selain itu juga terdapat Dewan Kehormatan Penegak. Dewan Kehormatan Penegak adalah dewan yang dibentuk untuk mendampingi Dewan Penegak, yang anggotanya terdiri atas para anggota ambalan yang sudah dilantik dan diketuai oleh pemangku adat. Tugas dari Dewan Kehormatan Penegak adalah menentukan pelantikan, memberi penghargaan, melakukan tindakan apabila terdapat pelanggaran terhadap kode kehormatan. Dewan Kehormatan ini bisa mengadakan sidang Dewan Kehormatan, yaitu sidang atau pertemuan khusus yang dilaksanakan Dewan Kehormatan karena adanya hal-hal yang sangat istimewa, seperti memberi tanda penghargaan karena prestasi atau memberi tindakan atas adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap kode kehormatan. Nah, di dalam ambalan ini terdapat juga kebiasaan-kebiasaan yang diciptakan oleh ambalan penegak, disepakati sebagai sesuatu yang harus ditaati oleh para pramuka penegak di suatu ambalan. Itulah yang namanya adat ambalan. Tujuan adat ambalan ini adalah agar pramuka penegak dapat membiasakan diri menepati segala peraturan yang berlaku di ambalannya. Untuk melestarikan adat ambalan ini, Dewan Ambalan menetapkan pemangku adat yang dipilih dari anggota ambalan yang sudah berpengalaman, berpandangan luas, dan teguh menjaga adat ambalan. Perlengkapan-perlengkapan di dalam adat ambalan itu ada beberapa macam. Misalnya pusaka ambalan, renungan jiwa, sandi ambalan, perlengkapan upacara adat, dan perlengkapan-perlengkapan yang lain. Salah satu perlengkapan adat ambalan adalah sandi ambalan. Sandi ambalan adalah norma hidup bagi pramuka penegak dalam ambalan tersebut yang disusun oleh dan untuk pramuka penegak sendiri. Bersumber pada Pancasila,
prinsip dasar kepramukaan, kode kehormatan pramuka, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pramuka, serta norma agama dan masyarakat. Selain itu, terdapat renungan jiwa. Renungan jiwa merupakan naskah singkat yang mengandung nilai-nilai spiritual, mental, moral dalam upaya mengamalkan satya dan dharma pramuka yang bertujuan untuk mengetuk hati para pramuka penegak agar selalu ingat dan mengamalkan satya dan dharmanya dengan moto Satyaku kudharmakan, dharmaku kubaktikan. Adik-adik, di penegak, materi-materi kegiatan yang dilaksanakan tentunya adalah materi-materi yang digunakan untuk pemenuhan SKU, yaitu syarat kecakapan dengan ukuran minimal yang wajib dimiliki oleh peserta didik untuk mendapatkan tanda kecakapan umum. Di penegak, SKU penegak ini ada dua, yaitu SKU Pramuka Penegak Bantara dan SKU Pramuka Penegak Laksana. Selain materi-materi untuk memenuhi syarat kecakapan umum, terdapat juga materi-materi kegiatan yang berisi keterampilan-keterampilan untuk memenuhi SKK atau syarat kecakapan khusus, yaitu syarat kecakapan, kepandaian, kemahiran, atau ketangkasan pada bidang tertentu yang dapat digunakan untuk mengembangkan minat dan bakat masing-masing. SKK ini disusun dalam berbagai bidang, kecakapan, dan jenjang, sehingga para penegak bisa menyesuaikan dengan minat dan bakat masing-masing. Seperti halnya di Penggalang, SKK untuk penegak ini terdapat 3 tingkat, yaitu tingkat purwa, madya, dan utama. Contoh-contoh SKK Pramuka Penegak, misalnya SKK di bidang agama, SKK sholat, SKK khotib, kemudian misalnya di bidang sosial ada SKK penerima tamu, ada SKK perawat keluarga, ada SKK keadaan darurat laut, dan seterusnya. Berikutnya, dengan memenuhi SKU dan SKK tadi, diharapkan para penegak terus senantiasa mengembangkan keterampilan, kemampuannya guna mencapai syarat kecakapan Garuda. Nah, itu tadi di dalam SKK tadi ada syarat kecakapan khusus yang apabila sudah
ditempuh, para penegak ini akan mendapatkan tanda kecakapan khusus dengan tingkatan purwa, madya, dan utama. Pada tingkat purwa ini apabila bisa mempelajari, memahami, kemudian bisa mengenal lebih dalam dari kecakapan yang ditekuni. Sedangkan pada tingkatan madya ini apabila bisa menyampaikan kecakapan tersebut atau menularkan atau memberikan kecakapan tersebut kepada orang lain. Sedangkan pada tingkatan utama apabila kecakapan tersebut itu sudah punya kemampuan untuk menghasilkan, untuk menerapkan dari kecakapan yang diminati. Nah, apa sajakah jenis-jenis kegiatan yang ada di penegak? Di tingkat gudeg, di dalam gudeg sendiri ada banyak jenis kegiatan yang bisa dilaksanakan. Misalnya kegiatan-kegiatan yang bersifat keterampilan, kegiatan yang bersifat kewirausahaan, misalnya pelestarian lingkungan hidup atau pramuka peduli, geladian kepemimpinan, juga bisa mengadakan pengembaraan, forum penegak, kemudian juga bisa mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat prestasi dan yang lain. Di tingkat kuartir juga ada kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti. Misalnya latihan pengembangan kepemimpinan atau LPK, kursus pengelolaan dewan kerja, pendidikan bela negara, Raimuna, perkemahan wirakarya, pelatihan tanggap bencana, dan masih banyak lagi jenis kegiatan yang bisa diikuti oleh para penegak. Adik-adik, untuk bentuk kegiatan yang bisa dilaksanakan oleh para penegak di sini biasanya adalah latihan rutin di gugus depan. Latihan rutin ini bisa bersifat mingguan, kemudian bisa bersifat bulanan. Untuk yang latihan mingguan ini biasanya latihan-latihan rutin yang digunakan untuk pencapaian syarat kecakapan umum ataupun syarat-syarat kecakapan khusus tadi. Biasanya latihan-latihan ini diawali dengan upacara pembukaan, kemudian kegiatan awal yang bersifat gembira, misalnya pemanasan atau apa, kemudian kegiatan inti, kemudian kegiatan penutup. Untuk latihan yang bulanan yang biasanya dilakukan dalam kurun waktu tertentu, misalnya 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, atau mungkin bisa ke 4 bulan. Ini biasanya untuk kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan di luar gugus depan, misalnya mengadakan penjelajahan atau mungkin berenang, atau mungkin kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya juga untuk pengembangan diri. Jadi tidak dilaksanakan per minggu seperti latihan rutin. Selain itu
di Gudeg juga bisa mengadakan latihan gabungan untuk saling bertukar pengalaman dengan gudeg-gudeg yang lain. Juga bisa mengadakan bentuk kegiatan yang bersifat latihan satuan karya, juga bisa ikut berpartisipasi. Jadi melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya berpartisipasi, apakah itu di tingkat ranting, warcap, atau juga di masyarakat. Tingkatan di dalam penegak itu ada dua, yaitu penegak bantara dan penegak laksana. Nah, tentunya di dalam ambalan juga terdapat pembina yang idealnya pembina ambalan putra haruslah pembina putra dan pembina ambalan putri harus pembina putri, karena kita menerapkan satuan terpisah. Adik-adik, di dalam kepenegakan terdapat lembaga-lembaga khusus yang menjurus pada peminatan yang disebut dengan satuan karya atau SAKA. Di antaranya yaitu SAKA Bahari, ini yang menampung adik-adik yang mempunyai minat kelautan. Kemudian SAKA Bakti Husada, ini yang mempunyai minat kesehatan. SAKA Bayangkara, ini di kepolisian. SAKA Dirgantara, SAKA Kencana, SAKA Taruna Bumi, SAKA Wanabakti, SAKA Wirakartika, dan masih banyak lagi SAKA yang lain. SAKA adalah wadah pendidikan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat dan pengalaman para pramuka di berbagai bidang pengetahuan dan teknologi. SAKA ini diperuntukkan bagi para pramuka penegak dan pandega atau para pramuka yang berusia 16-25 tahun dengan syarat-syarat khusus. Setiap SAKA mempunyai beberapa krida yang masing-masing mengkhususkan pada bidang ilmu tertentu. Demikianlah adik-adik, sedikit materi kepenegakan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berkegiatan, selamat menunaikan bakti. Satyaku kudharmakan, dharmaku kubaktikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.